Kami dari Satgas Kristus untuk COVID-19, Abalov Ministry Jemaat MTHS, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah sembuhkan begitu banyak jemaat dan pekerja Tuhan yang mengalami sakit dan beberapa masih dalam proses pemulihan. Untuk itu kita biarlah terus setia di dalam doa-doa kita membawa setiap rekan-rekan kita yang sakit. Semenjak pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap perekonomian jemaat seperti kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan. Dengan ini, gereja sudah mengeluarkan dana untuk yang pertama, pemberian bantuan logistik beras dan minyak kurang lebih kepada 80 jemaat. Seperti beras 5 kg dan minyak 2 liter yang sudah didistribusikan dalam 3 periode dengan total kurang lebih beras sebanyak 1 ton dan minyak 2 liter sebanyak 144 pack. Yang kedua, vitamin kepada yang sakit kurang lebih 30 pack. Dan yang ketiga, dana tunai kepada jemaat untuk membiayai kontrakan ataupun kebutuhan hidup sehari-hari kepada jemaat yang betul-betul kehilangan pendapatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah memberi donasi dalam bentuk beras maupun dana. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk terlibat memberi bantuan kepada rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan berupa dana di nomor rekening 391 750 1516 dengan memberi kode 19 di nominal angka yang ditransfer. Misalkan untuk Rp500.000 menjadi 500.019. Kita percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dana kita, juga untuk menjadi berkat kepada jemaat Tuhan, bahkan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua.
begitu baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang begitu indah Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau Tuhan terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Manapun kami pergi Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu selalu Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
begitu indah. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu yang besar buat setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami mau terus Tuhan hidup di dalam Engkau, menikmati keindahan yang Kau beri buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Kau, firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang siapkan setiap hati dan telinga kami untuk mendengar. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang berkati ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semuanya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana minggu-minggu ini? Luar biasa. Saya percaya hari-hari yang mungkin berat dan melelahkan sudah hadapi. Tetapi saya percaya ada kasih Kristus yang memampukan kita. Kita bisa melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita mau bersyukur, kita mau mendapatkan terus kekuatan daripada firman Tuhan yang hidup. Saya percaya Tuhan selalu ada dalam setiap hari kehidupan kita. Karena saya banyak mendengar kesaksian bagaimana orang-orang jemaat Tuhan boleh mengalami kasih Kristus, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu, masih ingat bagaimana tentang khotbah minggu lalu dari Pak Edilio? Bagaimana, apa yang kita alami dalam minggu-minggu ini? Ya, saya percaya hanya kasih Kristus yang memampukan kita melewati hari-hari ini. Dan saya percaya bagaimana Bapak Ibu menemukan Kristus dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan sampai hari ini adalah sungguh luar biasa. Biarlah itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Di dalam Roma 8 ayat 35, saya akan bacakan, kita akan baca bersama-sama kembali. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saya percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Masih ingat Bapak Ibu sekalian bagaimana Bapak Ibu boleh mengalami saat berjumpa dengan pertama kali mengalami kasih yang mula-mula. Saya percaya itulah momen yang luar biasa. Biarlah kita ingat senantiasa momen-momen itu. Buat Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami ujian-ujian. Ingat kembali bagaimana Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Nya ada dalam setiap hari kita. Dengan cara kita melihat bagaimana Bapa mengasihi kita, kita pun bisa melihat orang lain dengan cara Bapa mengasihi kita. Sehingga saya mendengar kabar bagaimana kita membantu, menolong, menguatkan rekan-rekan, terutama di dalam komunitas sel juga, bagaimana Bapak Ibu menolong mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Saya percaya ini semua adalah karena kasih Kristus yang sudah Bapak Ibu alami. Dan kita akan terus melihat ke hari-hari ke depan, dan kita terus akan saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mengingatkan, untuk kita terus bertumbuh, berakar di dalam iman kita kepada Kristus Tuhan. Dan pada kesempatan ini, hari ini kembali, Pak Edilio akan melanjutkan pelajaran buat kita semua, yaitu hidup tegar di masa sukar. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita antusias. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, saudara masih tetap semangat mengikuti seri kita, yaitu hidup tegar di masa sukar. Nah saudara, hari ini kita akan belajar poin yang keempat, yang masih berkaitan dengan poin yang ketiga minggu lalu. Kita baca ayatnya saudaraku, di dalam Yudas pasal yang pertama ayat 21. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Jadi saudara, kita harus pelihara diri kita dalam kasih Allah, itu minggu lalu, tapi sambil menantikan rahmat Tuhan. Ya, rahmat Tuhan ini konteksnya adalah ya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan
pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Nah, saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi kita, saudara, berbeda dengan bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Bagi kita, kedatangan Tuhan membawa rahmat, ya, belas kasihan, kemurahan, ya, memberikan keselamatan kepada kita. Tapi ketika pemberontak yang tidak mau percaya kepada Tuhan, kedatangan Tuhan adalah murka bagi mereka. Karena itu, saudara, kita punya pengharapan akan keselamatan itu, saudara. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menasehati kepada jemaat di Tesalonika untuk mereka mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sesudah dia menjelaskan tentang pengangkatan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Paulus memberi nasihat demikian. Kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 8-11. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, saudara, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka bergantung, ya, kepada pengharapan akan keselamatan. Bahkan di dalam Roma 5, Paulus mengatakan hendaklah kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan. Ya, artinya apa, saudara? Artinya setelah kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, maka kita boleh bermegah akan pengharapan keselamatan yang akan datang waktu Yesus kembali, saudaraku, menjemput kita. Kenapa? Karena, ya, keselamatan itu anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita bisa bermegah pada pengharapan keselamatan itu. Kalau kasih karunia, kalau keselamatan adalah perbuatan manusia, kita nggak bisa bermegah. Kenapa? Karena belum tentu kita selamat, saudaraku. Belum tentu, ya, kita bisa, saudara, bertahan sampai akhir dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena bergantung kepada kekuatan kita. Tidak ada manusia yang sanggup menghadapi penderitaan yang begitu berat yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir ini, saudara. Nah, karena itu, saudara, bagaimana kita bisa bermegah dalam pengharapan akan keselamatan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, Paulus berkata, hendaklah kita, saudara, ya, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Artinya gini, saudara, kita harus lindungi diri kita dari serangan-serangan pikiran yang mengerikan, yang menakutkan, ya, dengan apa, saudara? Dengan iman, kasih. Ya, itu sudah kita bahas minggu yang lalu, tapi hari ini kita mau bahas tentang, ya, ketopong pengharapan, saudaraku. Kita harus menggunakan pengharapan keselamatan kita sebagai ketopong. Saudara tahu kalau orang berperang, dia mesti pakai ketopong, ya, yang melindungi kepalanya. Tahukah, saudara, ketika kita ada di akhir zaman, yang paling lemah dalam hidup kita adalah pikiran kita. Harus kita lindungi. Nah, lindungi dengan apa, saudara? Dengan ketopong pengharapan akan keselamatan. Kenapa, saudara? Karena kalau enggak, kita akan mendengar begitu banyak kabar-kabar yang mengerikan. Kabar-kabar yang menakutkan. Ya, bahkan yang seringkali melemahkan kita, ya, membuat kita ragu, benarkah kita akan selamat? Ya, baru sekarang aja penderitaan seperti ini, wow, sudah sangat mengerikan. Apalagi kita dengar, saudara, itu pendeta anu, ya, itu orang yang sangat berohani, orang yang sungguh-sungguh, mati juga kena COVID-19. Gereja ini, wow, gereja yang
confess firman Tuhan, berbahasa roh, ya, hidup di dalam kesungguhan merenungkan firman Tuhan, mati juga. Nah, saudara, hal ini membuat kita ragu. Apakah betul, saudaraku, kita akan melewati masa sukar ini dan kita selamat bertemu dengan Tuhan? Nah, untuk itu, saudara, kita hari ini, saudara, harus benar-benar belajar apa kepastian keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita, ya, waktu kedatangan yang kedua kali. Sebab itu, saudara, saya mau menunjukkan kepada saudara ada 7 janji Tuhan, saudara, untuk orang-orang percaya bahwa kita pasti selamat, ya, di hari-hari yang sangat mengerikan ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita lihat apa kepastian keselamatan bagi orang-orang pilihan Allah. Saudara percaya kita orang pilihan Allah? Dari mana kita tahu? Kalau kita bisa percaya Tuhan, artinya kita dipilih oleh Tuhan. Ya, sebab itu saudara, bersyukurlah kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, aku yang telah memilih engkau untuk pergi berbuah dan buahmu tetap. Ya, Tuhan yang pilih kita, saudara, bukan kita yang pilih dia. Nah, karena itu kalau kita orang pilihan, apa janji Tuhan buat orang pilihan? Nah, mari kita lihat, saudaraku. Yang pertama, orang pilihan pasti bebas dari penyesatan nabi-nabi palsu. Kalau saudara baca dalam Markus 13 ayat 22. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, saudara, di sini ya, si musuh setan mencoba sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya apa? Enggak mungkin, saudara. Ya, mereka mau coba, ya, tapi mereka gagal. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan melindungi orang-orang pilihan. Karena kalau Tuhan tidak melindungi, orang pilihan disesatkan, orang pilihan binasa. Saudara, Tuhan berjanji melindungi saudara, orang-orang pilihan Allah. Haleluya. Yang kedua, kita lihat, orang pilihan pasti bertahan di masa kesukaran yang paling berat di akhir zaman ini. Kalau kita lihat dalam Markus 13 ayat yang ke-20, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Tahukah saudara, penderitaan ini nggak panjang, saudara. Ya, kita tahu ya, sekitar 3,5 tahun atau lebih sedikit, saudara, ya, sebelum masa penderitaan yang berat sekali itu akan dialami oleh saudaraku orang-orang pilihan. Nah, Tuhan bilang begini, saudara, karena orang-orang pilihanlah maka waktu itu dipersingkat. Jadi Tuhan sudah takar penderitaan yang harus dialami, saudaraku, oleh orang-orang pilihan itu tidak sampai membuat dia, saudaraku, tidak selamat. Tapi dia pasti selamat. Kenapa, saudara? Tuhan sudah takar. Ya, Tuhan tahu batasnya, saudara. Oleh karena orang-orang pilihan, kita pasti bisa melewati masa sukar ini. Itu sebabnya ini jaminan yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, orang pilihan atau jemaat pasti akan dipelihara pada masa sukar di zaman antikristus. Kalau saudara baca Wahyu 12 ayat 6. Nah, Wahyu 12 ini bagi kita di Abalef, kita percaya ini adalah gereja. Wanita ini adalah gereja. Wanita ini, saudaraku, dia akan dikejar, dianiaya oleh naga itu. Ya, oleh saudaraku antikris, oleh setan. Ya, kita akan, saudaraku, dianiaya. Kita akan dikejar-kejar, dianiaya. Tetapi Tuhan janji begini, saudara. Perempuan itu, ya, lari ke padang gurun, ya, ayat 6. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya.
perempuan itu saudara diberi sayap burung nasar. Ini adalah sebuah ya perumpamaan. Karena perempuan itu perumpamaan, ya, maka sayapnya juga perumpamaan, ya, bukan sayap beneran, saudara tiba-tiba tumbuh sayap, enggak, ya. Tapi sayap ini berbicara tentang kekuatan. Di tengah aniaya, saudaraku, yang akan datang nanti, Tuhan beri sayap burung nasar. Ini adalah kekuatan firman dan Roh Kudus yang diberikan, saudaraku, kepada orang percaya supaya dia bisa mengatasi padang gurun itu. Artinya masa sukar itu, saudara, masa penderitaan. Dan yang luar biasa, saudara, di sini dikatakan perempuan itu dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Di masa aniaya itu, saudara, kita akan mendapat proteksi. Kita nggak akan, saudaraku, kehilangan keselamatan kita. Nggak akan. Ya. Dan yang luar biasa, kita dipelihara. Ya. Nah, kata dipelihara di sini, saudara, saya yakin bukan hanya rohani, tapi secara jasmani juga. Karena waktu itu kita tidak bisa berjual beli, saudaraku, ya, kecuali kita menggunakan sistem antikris. Tetapi Tuhan, ya, memberi kita pertolongan. Ya, itu sebabnya, saudara, ya, kita mesti latihan sekarang. Nah, sekarang ini kita latihan, saudara. Kita harus punya sistem ekonomi sendiri, ya. Di mana seperti gereja mula-mula saling memberkati, saudara, ya, saling belanja satu dengan yang lain. Kita praktekin, saudaraku, saling mengasihi. Waktu kita saling mengasihi, memelihara saudara-saudara kita, perkomsel, pastikan jangan ada yang kekurangan. Sekarang latihan, saudara. Nanti, ya, Tuhan akan pakai cara ini memelihara kita. Ingat, saudara, kita nggak akan kekurangan. Karena, saudaraku, ini janji Tuhan. Inilah pengharapan akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu, saudara, kita terus lakukan sekarang ini. Latihan dulu, saudara. Karena ini belum sampai puncaknya. Nanti akan lebih berat lagi, saudara. Tetapi kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang berikutnya, saudara, yang keempat. Orang pilihan yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan pasti tidak akan menyembah antikris. Pasti, saudara. Kenapa? Wahyu 13 ayat 16 katakan demikian. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi, saudara, ya, seluruh dunia ini, ya, akan menyembah antikris, saudaraku. Ya, kecuali satu jenis orang saja yang tidak akan menyembah dia dan patungnya, saudara. Siapa? Orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya apa, saudaraku? Artinya orang yang sudah dipilih Tuhan, itu namanya, saudaraku, sudah tercatat, ya, di dalam kitab kehidupan. Mereka nggak akan pernah menyembah antikris dan patungnya. Nggak akan, saudara. Ini jaminan. Ya, Tuhan memastikan kita akan, saudaraku, hanya menyembah Allah yang hidup. Kita tidak akan menyembah, ya, saudaraku, antikris. Ini jaminan buat kita. Yang kelima, kita lihat lagi, saudara. Orang pilihan pasti bertahan imannya menghadapi aniaya dan penderitaan masa antikris. Ya, kita lihat apa yang terjadi di zaman antikris, saudara. Nah, Wahyu pasal 13 ayat 9 sampai 10 mengatakan ternyata orang-orang kudus masih ada di zaman antikris. Tidak diberi catatan, dibilang, ya, oh, sebagian sudah diangkat. Enggak. Semuanya orang kudus masih ada bersama-sama dengan antikris. Ya. Nah, mari kita lihat waktu itu apa yang terjadi. Antikris akan berperang melawan orang-orang kudus. Dan mengalahkannya, diizinkan, saudaraku, oleh Tuhan. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ayat 9 kita baca, saudara. Sebagian orang akan dibunuh
dan akan saudaraku ya masuk penjara. Nah, mari kita lihat ayat 9 pasal 13. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, orang kudus disuruh tabah, sabar, bertahan. Ya, kenapa kita bisa bertahan, saudara? Karena Tuhan ya sudah menuliskan di sini, saudara. Ya, kita nggak usah takut. Bagaimana kalau nanti saya masuk penjara, Pak Edi? Kalau saya dibunuh bagaimana? Nah, dengar saudara. Ayat ini Tuhan mau kita dengar. Barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Kalau Tuhan ngomong begini, itu artinya prinsipnya sangat penting untuk diperhatikan. Nah, apa prinsipnya, saudara? Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Ya, ada kata ditentukan, saudara? Oke. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Jadi, saudara, orang nanti di zaman Antikris, kalau dia ditawan masuk penjara, itu karena udah ditentukan. Ya, kalau orang nanti akan dibunuh di zaman Antikris, itu udah ditentukan. Saudara masih ingat waktu meterai kelima dibuka, saudara, maka kelihatanlah orang-orang yang dibunuh. Ya, mereka, saudaraku, kepalanya ada yang dipancung, mereka dibunuh. Saudaraku, mereka itu berseru di tahtanya Allah, Tuhan, kapankah Tuhan kau membalaskan kejahatan ya yang karena mereka ya membunuh kita? Kapan Tuhan kau membalaskan kejahatan orang-orang ini? Tuhan bilang begini, tunggu sampai jumlah orang yang ditentukan ya untuk mati syahid genap. Ya, jadi saudara, orang yang mati syahid itu udah ditentukan. Ya, jadi kalau saudara nggak ditentukan mau daftar juga nggak boleh. Ya, coba ada yang mau daftar mati syahid, saudara, nggak bisa. Udah ditentukan. Orang nanti masuk penjara itu udah ditentukan. Ini yang disebut karunia penderitaan, saudara. Ini yang disebut karunia mati syahid. Jadi ada orang nanti dapat karunia menderita, saudara. Dia menderita bagi Kristus, harus masuk penjara. Ya, ada yang mati bagi Kristus. Ya, ini karunia. Nah, saya mau tanya, kalau orang dapat karunia, saudara, dia punya kemampuan nggak melakukan apa yang dikaruniakan? Ya tentu. Kalau orang punya karunia kesembuhan, dia mampu menyembuhkan. Kalau orang punya karunia mujizat, dia mampu melakukan mujizat. Demikian juga kalau orang punya karunia mati syahid, dia punya kemampuan mati syahid. Ya, jangan takut, saudaraku. Ini karunia. Dia pasti mampu mati syahid. Dia akan diberi kekuatan mati syahid, saudaraku. Ya, kalau saudara baca dalam sejarah orang yang mati syahid, saudara, itu pada saatnya, saudara, itu ada kekuatan yang begitu dahsyat. Ya, mereka itu, saudaraku, nggak takut sama sekali. Ya, seperti Stefanus yang dilempar batu, saudara. Ya, dia malah lihat ke atas, saudaraku. Dia bersuka cita. Ya, dia, saudaraku, nggak takut. Kenapa? Batu serasa bakpao, saudaraku. Ya, dia berseru, Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, itu karunia, dahsyat banget. Jadi jangan takut, ya. Ini karunia, kalau diberikan kepada seseorang, dia pasti bisa melakukannya. Cuman karunia ini bedanya begini, hanya bisa dipakai sekali aja, saudara. Ya, nah jadi kita kalau diberi karunia, kita pasti akan mampu untuk mati syahid. Cuman jangan bilang begini, kayaknya yang di sebelah saya punya karunia mati syahid deh. Jangan begitu, saudara. Karena nggak ada yang tahu. Kecuali beberapa hamba Tuhan diberitahu. Seperti Paulus, dia diberitahu. Ya, bahwa dia akan mati syahid. Ya, Tuhan berdaulat. Ya, dia tahu kalau saudara ya
diberitahu sekarang mungkin saudara nggak siap, Tuhan nggak akan beritahu. Tapi nanti waktunya saudara kita pasti siap. Nah, kalau kita nggak mati syahid, nggak dipenjara, apa yang terjadi saudara? Apakah antikris punya kuasa atas kita? Kita baca dalam Lukas saudara. Ya, Lukas 21 ini hal yang sama ditulis dalam ayat 16 sampai 19. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang. Jadi enggak semuanya. Beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Nah, ini yang mati syahid. Ya, ada yang tadi diserahkan mungkin dianiaya dan sebagainya. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Nah, kalau saudara enggak punya karunia masuk penjara dan mati syahid, apa yang terjadi? Ini jaminannya, ini luar biasa. Ya, dia bilang, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jangan takut saudara. Kalau kita nggak mati syahid, kalau kita nggak di penjara, sehelai rambut aja antikris nggak punya kuasa ambil dari saudara. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahsyat dari antikris. Siapa antikris? Antikris cuma berapa pasal di dalam kitab Wahyu. Tapi semuanya adalah tentang Kristus sejati. Kristus yang adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia melindungi kita saudara. Kalau kita nggak mati syahid, nggak masuk penjara, kita pasti nggak akan binasa. Kita nggak akan bisa disentuh oleh antikris saudara. Nah berikutnya, yang keenam, orang pilihan pasti dilindungi dari murka Allah yang menimpa orang-orang yang tidak mau bertobat dan yang menyembah antikris dan patungnya. Ya, kalau kita lihat tadi di Tesalonika pasal 5 ayat 10 masih ingat saudara? Ya, tadi dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, nanti ada waktunya saudara. Sebelum Yesus kembali saudara, tuaian besar itu akan dituai. Sebagian untuk masuk ke dalam saudaraku keselamatan yang kekal. Tapi sebagian yang menolak Yesus, yang tidak mau percaya. Ya, kita baca saudaraku, yang menyembah patung-patung binatang itu, Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya, pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang dan serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara dengar, ya, nanti saudara, orang percaya dilindungi saudara, secara total. Ya, kalau saudara baca sangkakala awal, orang percaya masih mengalami bersama-sama dengan orang tidak percaya saudara. Tapi sangkakala tertentu ke atas, Tuhan lindungi kita total. Nah waktu itulah Mazmur 91 digenapi sepenuhnya saudara. Sebenarnya Mazmur 91 di situ digenapinya. Cuman sayang orang Kristen yang gak mengerti menafsirkannya, mereka pikir itu mulai dari sekarang penggunaan Mazmur 91. Makanya banyak yang kecewa. Kenapa banyak orang confess ayat ini saudara? Nggak terjadi. Dia confess ayat ini setiap kali kena COVID juga saudara.
Karena belum waktunya, saudara. Mazmur 91, nah ini waktunya. Nanti kalau saudara mau memperdalam, ya tengah minggu ini, ya saya telah mengeluarkan sebuah pengajaran tentang Mazmur 91 dan juga bahasa roh. Apakah dapat menangkal COVID-19. Nanti saudara pelajari lebih mendalam lagi. Supaya nggak kecewa. Nanti saudara, pada waktu sangkakala yang menghukum dunia ini datang. Waktu itu sebelah kiri kita ya rebah sekian, sebelah kanan kita rebah sekian. Kita nggak kena. Saudaraku, binatang-binatang yang mengerikan, yang menyiksa manusia, yang gigitannya begitu menyiksa. Sampai manusia cari mati lari dari mereka. Itu nggak kena kepada orang-orang pilihan Allah. Itu hanya orang yang menyembah kepada binatang itu. Mereka akan kena. Ya, semua murka Allah itu dicurahkan, saudaraku. Nanti batu-batu yang jatuh dari langit. Bayangkan hujan batu, saudaraku. Batu itu tahu kepala mana yang sudah bertobat dan kepala mana yang belum bertobat. Ya, kalau dia udah bertobat, dia miring dikit nggak kena, saudaraku. Saudara, itu terjadi ketika murka Allah menghancurkan orang Mesir. Ya, ketika saudaraku tulah pertama, ketiga orang Israel masih ngalamin. Keempat ke atas, mereka dilindungi sepenuhnya oleh Allah. Pola yang sama akan terjadi pada murka Allah yang akan datang. Saudaraku, nanti sangat mengerikan murka Allah itu, saudara. Karena pemberontakan manusia tidak mau, saudaraku, percaya kepada Tuhan, melawan Allah. Dan itu sebabnya, saudara, ya, kita akan dilindungi dari murka Allah ini. Wow, ini luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ya, kita lihat orang pilihan pasti diangkat pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 30 sampai 31. Nah, ini dia puncaknya kedatangan Tuhan, saudara. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wow, Yesus datang di awan-awan. Ya, dia datang seperti dia naik. Harus di awan-awan, saudara. Kita bisa lihat. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Sangkakala terakhir yang ke-7. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yesus akan keliling, saudaraku, dunia ini. Dia seperti magnet dan kita seperti besi. Ya, kita ya akan didahului oleh orang yang mati, ya bangkit kembali, saudaraku, orang percaya. Dan kita yang masih hidup diubahkan dalam waktu sekejap. Kita akan diangkat, saudaraku, seperti besi mengikuti magnet. Kita semua kumpul, saudaraku, perjamuan anak domba Allah. Ya, itulah waktunya, saudaraku. Orang-orang pilihan yang akan diangkat, saudaraku. Jadi ada jaminan buat orang-orang pilihan. Kalau saudara udah percaya Yesus, saudara orang pilihan, pasti diangkat. Enggak ada pengangkatan sebagian diangkat, sebagian ditinggal. Enggak ada. Kalau saudara adalah orang pilihan Allah, orang yang beriman, siapapun saudara, ya, berapapun usia, ya, kepercayaan saudara, ya, saudara akan diangkat. Saya percaya itu, saudara. Ya, jadi saudaraku, puji Tuhan, kita punya pengharapan akan keselamatan. Ya, nah saudara, 7 hal ini pegang baik-baik, saudaraku. Nah, Paulus bilang begini, saudara, kita seharusnya saling menasehati dan saling membangun, terutama dengan pengharapan akan keselamatan ini. Jadi saudara, kita harus saling ingetin, ingat,
kita pasti selamat. Ya, karena kita orang pilihan Tuhan, pengharapan akan keselamatan. Mari kita bermegah akan pengharapan keselamatan kita. Kenapa? Karena keselamatan bukan hasil perbuatan. Kalau hasil perbuatan, saudaraku, kita nggak bisa bermegah. Ya, kenapa? Karena manusia lemah. Tapi saudara, keselamatan itu karena anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Janji Tuhan, kita pasti selamat pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Miliki pengharapan akan keselamatan ini. Lindungi pikiran saudara dengan ketopong pengharapan keselamatan ini. Supaya saudara jangan lemah di hari-hari ini. Nah, yang kedua dan yang terakhir hari ini. Bagaimana kita mempraktekkan hidup berjaga-jaga ya, di masa sukar ini di akhir zaman. Paulus memberikan tipsnya. Kita lanjutkan saudara. Ini menarik sekali. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Dan dia bilang begini saudara. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah saudara, ada 3 hal yang kita harus praktekkan secara praktis. Bagaimana kita sebagai orang terang hidup berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, saya dengan cepat menerangkan 3 hal ini, tapi kita akan fokus yang pertama hari ini. Bersukacita dan berdoa dalam roh senantiasa dengan pengucapan syukur dalam segala hal. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak memadamkan roh dengan memperhatikan dan menguji nubuat-nubuat. Nah yang terakhir, jauhkanlah diri kita dari kejahatan. Ya, jangan sampai kita menyembah berhala. Ya, jangan sampai kita saudaraku terikat dengan cinta uang. Tapi kita mau jaga terus. Ya, poin pertama yang paling penting adalah kita mesti saudaraku hidup berdoa senantiasa. Ya, di hadirat Tuhan saudara. Ya, di dalam pengucapan syukur senantiasa. Ini penting saudara. Nah ini yang saya sebut saudaraku. Ya, kita hidup di hadirat Tuhan. Ya, lewat doa penyembahan yang senantiasa di hadiratnya. Kalau saudara ada yang pernah mendengar pengajaran Touching Heaven Changing Life. Itu dia. Tuhan mau kita saudara di akhir zaman. Kita tinggal di hadirat Tuhan. Ya, senantiasa. Ya, bagaimana caranya saudara? Mudah sekali. Ya, belajar menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Dia dalam segala hal yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Ya, dikatakan ya, hendaklah kita apa saudara? Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi, praktekkan ini saudara. Ketika kita lockdown ini. Praktekkan kita mengucap syukur ya dalam segala hal. Dalam apa saudara? Hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan saudara seiman, dalam saudaraku bisnis kita, pekerjaan kita, dalam kita melakukan ya kehidupan sehari-hari, dalam kita jadi seorang bapak, dalam kita menjadi seorang ibu, menjadi anak, ya menjadi apa saudaraku? Ya, menjadi orang tua yang baik, ya kita praktek tinggal di hadirat Tuhan. Ini namanya koram deo. Nah, caranya mudah, saudaraku. Saya mau dorong saudara praktekkan ini. Dan itu dahsyat sekali, saudara. Saudara akan tinggal di hadirat Tuhan dan membangun keintiman dengan Tuhan. Wow. Ya. Nah, gini saudara. Mulai dari kalau saudara ada masalah-masalah, ada konflik, ada godaan-godaan, ada persoalan-persoalan, gunakan hal-hal itu untuk bersyukur. Jadi misalnya,
seorang pria tergoda untuk nonton saudaraku video porno di masa lockdown ini. Waktu pikiran itu baru muncul, langsung kita alihkan dengan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian kita nyembah Tuhan. Ya, kalau saudara kadang-kadang kita juga gunakan bahasa roh. Ya, kita nyembah Tuhan. Ya, doa dalam roh. Saudaraku, apa yang terjadi waktu saudara alihkan itu? Wow, saudara bangun keintiman. Nah, bayangkan saudara, kalau kita terus-terusan praktek ini saudara, wow, kita bisa membangun keintiman terus-terusan. Seorang pria yang masih muda dicobai saudara, mungkin lebih dari 200 kali sehari kita tergoda untuk berpikir pikiran-pikiran yang tidak senonoh. Tapi kita gunakan itu saudara, pencobaan itu untuk nyembah Tuhan. Ya. Nah, seorang ibu sama. Lalu kita tergoda untuk khawatir. Ya, untuk takut masa depan nanti makan apa. Saudara gunakan itu kesempatan untuk nyembah Tuhan, bersyukur. Ketika kita praktek ini saudara, wow, saudara kan alami keintiman makin lama makin intim. Mulai dari keintiman reaktif, lewat pencobaan-pencobaan kesulitan yang kita alami, kita nyembah Tuhan. Nanti kita mencapai tingkat kedua saudara, keintiman aktif. Nah, keintiman aktif itu bangun saat teduh, kita mulai nyembah Dia, bahasa roh. Ya, terus renungin firman. Terus saudaraku, nyembah Dia. Ya, kalau kita lakukan keintiman reaktif, keintiman aktif, kita akan mencapai keintiman otomatis, saudara. Kalau ini udah jadi gaya hidup, ya, kalau saudara lakukan 41 hari, ya, jadi 2 kali siklus 21 hari, saudara akan mencapai saudara tingkat yang disebut otomatis. Ya, saudara udah otomatis karena udah jadi gaya hidup. Dan nanti saudara akan masuk tingkat keintiman yang disebut apa saudaraku? Keintiman otomatis, di mana saudara ya kita addicted. Kita itu apa saudara? Ayat itu terjadi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kesukaan sampai menjadi tingkat kesukaan. Saudara, saya berdoa supaya ini saudara alami dalam hidup saudara. Ya, inilah yang disebut mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, mencari pemerintahan Allah terus-terusan. Tinggal di hadiratnya, diperintah oleh Tuhan, oleh firman-Nya, ya, oleh kuasa rohnya. Saudara, dan kebenaran, righteousness, hidup benar. Ya, kalau kita cari ini saudara, saya percaya saudara hidup dalam kerajaannya. Saudara tidak akan tergoncangkan. Dan jangan takut, segala hal Tuhan tambahkan kepada engkau. Keperluan-keperluanmu. Tuhan gak pernah biarkan kita hidup, ya saudaraku, kekurangan. Kerajaannya melindungi kita, memberikan kita kekuatan. Mari kita terus semangat praktekkan ini saudara. Tuhan memberkati saudara. Ya, Bapak Ibu, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita mau jadi berkat dimanapun kita berada. Segala puji dan syukur bagi-Mu Tuhan. Memuji
Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengar firman Tuhan dari Pak Edilio, saya percaya setiap kita begitu antusias untuk menghadapi hari esok. Karena kita percaya Tuhan akan menyertai setiap kita. Ada satu ayat yang saya akan berikan buat kita semua, yaitu dari 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dengan caranya. Ya, banyak hal yang tidak pernah kita mengerti. Lalu kita bertanya seperti ini kepada Tuhan, mengapa begini Tuhan? Mengapa harus saya mengalaminya? Mengapa caranya begini Tuhan? Begitu banyak pertanyaan yang rasanya tidak pernah Tuhan berikan jawabannya. Sama seperti ini juga, ya. Kita pikir kita mengetahui segalanya. Kalau saya taruh di sini lalu saya lepaskan pegangan saya di tangan kiri ini, apa yang akan terjadi? Ya, benda ini akan jatuh. Ya, mungkin nggak benda ini tidak jatuh kalau saya lepaskan tangan kiri? Ada dua jawabannya, mungkin atau tidak mungkin. Tapi saya percaya banyak dari saudara akan mengatakan tidak mungkin. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana dia tidak jatuh. Kalau saya berikan suatu beban ada di sini, ya, sekarang ternyata dia tidak jatuh. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi ada mungkin. Mungkin saudara tidak pernah tahu caranya bagaimana. Itulah yang cara yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita, yaitu Dia punya cara tersendiri. Dia tidak akan membiarkan saudara jatuh dalam ujian, tetapi Dia akan memberikan jalan keluarnya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah dalam minggu ini kita boleh mengalami lebih lagi encounter, pewahyuan dari Tuhan, sehingga kita mampu terus bertumbuh dalam iman kita. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita mau berdoa, tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau yang menyertai kami dari hari ke hari. Engkau Allah yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menuntun kami di dalam setiap apapun tantangan yang kami hadapi Tuhan. Biarkanlah kami melihat tangan-Mu yang akan membukakan jalan dengan cara-Mu yang tidak pernah kami ketahui. Tapi kami tahu satu hal, Engkau ada di sana. Engkau akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini tidak mempunyai pekerjaan Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang tetap memberkati dengan cara-Mu Tuhan. Kami serahkan juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin sakit Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu bahwa Engkau yang sudah menyembuhkannya. Engkau yang jamah tubuhnya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau yang pulihkan Tuhan. Bahkan rohnya dan jiwanya Engkau memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dalam hari-hari ini Tuhan, untuk lebih mengenal jalan-jalan-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus ada dalam setiap hari-hari kita. Diberkatilah usahamu, diberkatilah apapun yang kamu lakukan. Biarlah hidupmu terus menyatakan Kristus yang menjadi Tuhan, Kristus yang memerintah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.